Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diucapkan selamat berjumpa kembali di pertemuan ke-10 ini pada mata kuliah terapan aplikasi komputer. Jadi sebelumnya juga ibu ucapkan selamat datang di tahun 2021 ya. Semoga kita semua saat ini dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang database dan relasi tabel pada Microsoft Access. Jadi ada database dan relasi tabel. Jadi berbicara tentang database ya. Jadi database itu adalah kumpulan tabel di dalamnya. Jadi ada kumpulan tabel. Nah, di dalam tabel itu sendiri ada data-data yang tersimpan ya. Jadi database itu adalah kumpulan data-data yang tersimpan di dalam komputer. Jadi data-data yang tersimpan itu dalam bentuk tabel yang tersimpan secara sistematis di dalam tabel yang bisa dimanipulasi atau diolah untuk menghasilkan informasi tertentu. Jadi cara mengolah atau memanipulasi ini pasti menggunakan perangkat lunak. Jadi perangkat lunak atau aplikasi, perangkat lunak atau aplikasi atau program yang kita gunakan untuk memanipulasi data-data tersebut. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana membuat database, membuat tabel, dan membuat relasinya. Jadi sampai materinya sampai membuat relasi saja dulu ya. Jadi nanti setelah itu insya Allah minggu depan kita akan bagaimana cara membuat form. Jadi yang pertama akan kita buat nanti insya Allah itu membuat form login. Bisa login untuk masuk di aplikasi. Nah, pertama database, saya kira database ini pasti sudah dipahami ya. Jadi database ini adalah kumpulan data-data yang tersimpan di dalam komputer. Jadi data-data yang tersimpan itu kita bisa manipulasi, kita bisa olah menggunakan aplikasi tertentu. Kayak misalnya ini nanti kita akan mengolah, memanipulasi data yang ada di dalam tabel itu dengan menggunakan Microsoft Access yang berbasis visual. Jadi visual maksudnya ya form yang kita, misalnya kita mau menghapus ya kita cuma menghapus lewat form saja. Jadi mungkin kalian saat ini juga belajar tentang sistem basis data ya. Jadi mungkin aplikasi yang kalian gunakan adalah MySQL. Jadi sama ya, sama sebenarnya. Jadi aplikasi yang akan digunakan di sini adalah Microsoft Access. Jadi Microsoft Access. Jadi dua-duanya MySQL, Microsoft Access itu merupakan DBMS. Jadi DBMS ini adalah Database Management System. Jadi bagaimana memanajemen datanya menggunakan aplikasi atau perangkat lunak ini. Tadi ada MySQL, ada Access. Jadi di sini kita akan menggunakan DBMS Microsoft Access untuk memanage data-data yang ada di dalam database ini. Relasi tabel. Nah, di dalam tabel-tabel tadi, kumpulan data-data tadi ya, tabel 1 dengan tabel 2 itu punya relasi. Ya, ada namanya relasi. Ada relasi tabel. Jadi untuk bisa berelasi antara satu tabel dengan tabel yang lain itu harus ada namanya kunci. Jadi ada kunci di dalam setiap tabel. Jadi kalau misalnya tabel itu ingin berelasi dengan tabel lain, dia harus punya penghubung, harus ada kuncinya supaya bisa berhubung dengan tabel lain ya, bisa berhubungan dengan tabel lain. Jadi kunci utama, ada namanya kunci utama, ada kunci tamu. Jadi kalau kunci utama itu biasa kita sebut sebagai primary key. Nah, primary key inilah nanti akan menjadi foreign key di tabel lain supaya bisa berhubungan dengan tabel lain. Misalnya primary key ini kita kirim ke tabel lain
Nah, pada saat field yang menjadi kunci utama atau primary key ini bisa menjadi foreign key di tabel lain atau kunci tamu. Foreign itu adalah tamu ya. Jadi di sini kita kenal dua ya, kunci dalam merelasikan tabel ya, ada kunci utama, ada kunci tamu. Jadi ada primary key dan ada foreign key. Nah, di dalam relasi tabel juga kita kenal dengan adanya derajat kardinalitas. Jadi derajat kardinalitas itu bagaimana derajat relasi antar tabel. Jadi ada derajat kardinalitas tabel. Relasi tabel itu ada beberapa. Yang pertama one to one. Jadi derajat relasinya itu satu ke satu. Ada juga namanya one to many. Jadi dari satu tabel berelasi dengan tabel lain dengan derajat kardinalitas relasinya itu satu ke banyak atau biasa disebut dengan one to many. Ada many to one dan ada many to many ya. Jadi sebentar kita akan lihat contohnya yang mana itu one to one. Jadi one to one itu adalah satu rekor berelasi dengan satu rekor juga di tabel lain. Artinya rekor dari primary key itu tidak memiliki rekor yang double di tabel lain. Itu satu ke satu. Nah, kalau misalnya dia satu ke banyak, artinya satu tabel yang ada di tabel utama itu pada saat dikirim field kunci menjadi foreign key ke tabel lain. Nah, field yang menjadi kunci di tabel utama itu akan berulang di tabel lain. Misalnya, yang mana itu one to many ya. Misalnya prodi, tabel prodi dengan tabel mahasiswa. Nah, ini bisa kita berikan derajat kardinalitas one to many. Kenapa? Misalnya satu prodi, jadi satu ke banyak ya, one to many. Jadi satu prodi ini bisa berelasi banyak ya ke tabel mahasiswa. Jadi satu prodi banyak mahasiswa. Jadi one to many. Artinya begini, satu misalnya prodi teknik informatika cuma satu kan, tapi pada saat dia berelasi dengan tabel mahasiswa itu jadi banyak. Maksudnya satu prodi teknik informatika ini bisa diambil oleh lebih dari satu di tabel mahasiswa. Jadi bisa diambil lebih dari satu oleh mahasiswa. Kayak misalnya teknik informatika ini satu prodi ya, tapi bisa diambil oleh si A, si B, si C dan seterusnya. Artinya nanti rekor dari teknik informatika ini yang menjadi kode prodi itu akan berulang nanti di tabel mahasiswa. Jadi sebentar kita akan lihat bagaimana contohnya ya, bagaimana contoh penggunaannya di database. Jadi kita sebentar akan lihat sampai di relasi tabel. Nah, selanjutnya di dalam database juga ada namanya bahasa database. Jadi bukan saja bahasa kalbu ada ya, database ternyata juga ada bahasanya ya. Jadi bahasa database itu artinya sebuah statement ya, atau merupakan sejumlah statement atau perintah yang diformulasikan yang dapat diproses untuk melakukan aksi tertentu. Jadi yang statement yang kita masukkan nanti, coding yang kita masukkan nanti di dalam database itu adalah perintah. Jadi perintah itu nanti akan melakukan aksi tertentu pada saat kita masukkan codingnya. Kalau memang betul codingnya itu pasti misalnya pada saat klik login. Nah, pada saat diklik login. Nah, kalau misalnya username dan passwordnya ada tersimpan di dalam tabel, misalnya tabel login, itu pasti akan muncul nanti menu utama, akan masuk di menu utama.
Jadi di dalam bahasa database kita kenal namanya DDL, jadi database data definition language ya. Data definition language ini contohnya misalnya kayak create. Nah, create ini artinya membuat tabel atau membuat database baru. Tapi kalau misalnya di MySQL itu kita memang kalau misalnya menggunakan CMD di MySQL itu ya kita ketik secara manual create database apa namanya. Tapi kalau misalnya di Access itu tinggal kita klik saja menu yang ada di Microsoft Access Create dan kita diarahkan untuk memasukkan nama data. Nah, di database, di bahasa database juga ada namanya DML, Data Manipulation Language ya. Jadi data manipulation language ini contohnya misalnya kayak tadi select artinya menampilkan semua data yang ada dalam tabel tertentu, misalnya select bintang from, atau misalnya insert ya, atau del, atau menghapus. Jadi select maksudnya tadi misalnya tadi pada saat kita mau login itu kalau misalnya datanya kita benar itu akan menuju ke aplikasi apa di form utama ya. Tapi kalau misalnya salah ya berarti dia akan di dalam komputer itu akan mengecek ada tidak ini username dan password yang dimasukkan betul atau tidak, ada tersimpan tidak di dalam tabel yang disebutkan ya. Makanya di situ nanti akan ada coding select bintang itu tampilkan semuanya dari tabel select bintang from tabel apa ya. Nanti kita lihat contohnya ya. Mungkin agak bingung memang kalau misalnya di praktek itu agak ini ya, apalagi sekarang kan kita tidak bertemu langsung ya, jadi tetap ibu akan buka diskusi ya, silahkan bertanya di grup ya. Kalau misalnya nanti pada saat praktek ada yang tidak dipahami silahkan tetap di chat di grup deh ya, supaya kita lebih tahu ya caranya ya. Karena memang kalau online seperti ini tidak tatap muka, apalagi kalau virtual juga biasanya ada jaringan yang tidak bersahabat, makanya biasa sebentar keluar sebentar ini, jadi ya memang susah. Jadi tetap kita aktif ya, bertanya di grup. Kalau ada masalah nanti pada saat prakteknya ada tugas-tugasnya silahkan aktif bertanya di grup. Jadi itu salah satu penilaiannya juga ibu kalau sering bertanya di grup ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Kita langsung saja bagaimana cara membuat database, membuat tabel, dan cara merelasikannya. Kayaknya durasinya ini terlalu sudah ini ya. Ya, kita langsung saja. Nah, ini sudah ibu buka ke Microsoft Access-nya ya. Jadi pertemuan kemarin ibu sudah perhatikan bagaimana cara membuka akses ya sampai membuat tabel ya. Saya kira ini bisa dipercepat sedikit ya. Jadi misalnya ini database-nya sudah ada, ibu buat ini namanya database-nya yang ini nih, prodi.accdb ya, akses jadi .access database. Nah, kita klik tombol create. Ini database-nya ada ya. Database-nya di dalam database ini kita mau buat tabel prodi dan tabel mahasiswa yang derajat kardinalitasnya itu one to many ya. Jadi kalau many to one berarti banyak ke satu, kalau many to many artinya banyak ke banyak ya. Jadi tabel. Nah, kita create tabel. Nah, selanjutnya kita kita save dulu ya nama tabelnya, misalnya prodi. Kita kasih source text juga, misalnya digit font file size-nya ini 25. Ini sudah selesai, dan jangan lupa ini harus primary key ya, maksudnya harus dikasih kunci ya, yang ada tanda kuncinya, karena nanti dia akan berrelasi dengan tabel mahasiswa ya.
terus kita tambah lagi tabel mahasiswa. Nah, kita save dulu, misalnya namanya kita ganti MHS. Oke. Nah, selanjutnya di MHS ini kita desain view lagi, klik kanan desain view, terus kita berikan name ini kasih juga short text, ada nama MHS ya. Jadi kalau misalnya ini mahasiswa, kita mau relasikan nanti ke tabel lain dan kuncinya name, ya berarti kita harus kasih juga sebagai primary key ya. Kita berikan juga kunci, ada tanda kunci name ini, misalnya nanti kita relasikan ke tabel mata kuliah misalnya, jadi ini harus menjadi kunci juga di name. Nah, nama mahasiswa ini short text, misalnya digitnya itu 25, terus ada telepon misalnya ya, telepon short text, telepon itu digitnya misalnya 12. Oke, sekarang kita save kembali, save ulang. Nah, ini sudah muncul. Nah, sekarang coba kita input ya dulu, supaya sebentar kita bisa lihat ya. Misalnya di prodi kita klik kanan datasheet view, misalnya ada 001, nama prodinya teknik informatika, terus yang kedua A002 atau B001 sistem informasi. Kita save. Nah, sekarang ini di mahasiswa kita berikan juga datasheetnya, misalnya 2019 22 05 046, misalnya Carmila, nomor teleponnya 085 2085, terus selanjutnya ada 2019 21 05 032, ini 23, terus Firmansyah 085 234. Oke, seperti ini ya, kita save ya. Nah, sekarang ini sudah ada datanya. Kita lihat bagaimana sih yang namanya one to many. Mudah-mudahan dengan satu contoh ini kalian sudah paham ya, yang mana satu one to one atau many to one. Nah, untuk many to many nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi ya, karena many to many itu agak berbeda dengan relasi dari one to many. Kalau many to many itu banyak ke banyak, artinya semua record yang sama nanti akan berulang ya, yang menjadi, jadi harus di dalam kedua tabel itu harus ada foreign key 2, jadi harus ada tabel penghubung kalau dia many to many. Jadi dari dua tabel harus ada, kalau dia many to many harus menciptakan satu tabel namanya tabel penghubung. Tabel penghubung inilah nanti akan menampung masing-masing foreign key dari tabel utama. Nah, sekarang selanjutnya kita mau buat query-nya ya. Kita mau buat relasinya dulu. Jadi database tool, kita klik relationship ini. Nah, ini yang pertama ada prodi, kita add. Terus yang kedua ada mahasiswa, kita add, baru kita close. Nah, ini lupa tadi ya, jadi belum diberikan primary key. Jadi di mahasiswa ini ya,
di mahasiswa ini ada di prodi ada kode prodi, artinya kode prodi ini harus ada juga di mahasiswa. Ini belum ada ya, jadi kita desain view kembali. Di sini berikan kode prodi. Jadi kode prodinya ini prodi short text, tipenya harus sama dengan yang di sini. Yang di sini ya, di tabel utama. Ya, tipenya short text ya, dan digitnya harus sama juga 5. Berarti di sini juga harus 5. Kita save. Sini juga kita save. Nah, sekarang kita mau relasikan database tool, relationship, kita add yang mahasiswa juga kita add. Oke. Nah, sekarang kita drag yang kode prodi, masukkan ke sini ya, lepas. Nah, setelah itu kita create, kita ambil yang jadi di mahasiswa ini, yang menjadi primary key ini adalah kode prodi, terus yang menjadi foreign key yang dikirim di sini ya, di tabel mahasiswa adalah kode prodi yang menjadi foreign key. Kita create saja. Jadi tipenya tadi ya, jadi coba ibu del kembali ya, coba gabungkan, kita drag. Nah, jadi ini tipe relationship ada ini di bawah, one to many ya, one to many. Jadi di sini ada, dia akan tampil sendiri bahwa ini adalah one to many derajat kardinalitasnya. Nah, yang mana sebentar kita lihat yang mana contohnya pada saat kita sudah isi datanya ya. Kita create. Nah, ini sudah ada tanda relasi seperti ini ya. Kalau sudah ada tanda relasi seperti ini, artinya tabel ini sudah berrelasi. Nah, sekarang kita create query-nya. Query itu artinya kita lihat data-datanya nanti yang akan kita masukkan, apakah di tabel prodi dan tabel mahasiswa ini masuk tidak datanya di tabel query ini. Jadi kita buat create ya, create query. Nah, klik query. Nah, sekarang di prodi, di mahasiswa ya, mahasiswa add, terus prodi juga add. Nah, di query ini artinya field apa saja yang akan kita tampilkan nanti di tabel query ya. Misalnya ada name, tinggal klik 2 kali saja name. Ini ada muncul name, terus nama mahasiswa juga mau ditampilkan, silahkan diklik 2 kali. Telepon juga mau ditampilkan, klik 2 kali. Terus karena ini sudah berrelasi, jadi kita bisa ambil dari kode sini. Misalnya mau ditampilkan juga nama prodinya saja seperti ini. Kalau sudah selesai, silahkan di save. Ya, kita tampilkan semua ya file-filenya dengan cara klik 2 kali. Nah, selanjutnya kita ambil saja yang akan kita tampilkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalnya mau ditampilkan cuma name, nama, telepon, dan di sini terakhir kita mau tampilkan prodi, nama jurusannya ya, kita save saja. Misalnya namanya adalah data 1 misalnya. Nah, ini sudah tersave ya. Masuk kode prodi ya 001, terus di sini BB 001. Setelah itu kita save ya, kita save kembali.
kita bisa close dulu ya. Ini akan muncul datanya. Nah misalnya di sini nanti akan kita masukkan lagi misalnya nama mahasiswa ya, kita tambah satu lagi 2019 22 05 035 misalnya 34, misalnya Ayu Lestari ya, misalnya ini nomor HP-nya sama ya, enggak usah sama ya, 08524. Nah, seperti ini. Dia juga mengambil jurusan yang sama dengan Carmila misalnya, berarti BB 001. Nah kita save BB 001, kita save. Nah ini juga kita save, kita close dulu ya, jadi pada saat kita tampilkan ini akan muncul seperti ini. Nah ini tadi yang kodenya ya, kodenya yang ini yang BB001 BB001 itu ternyata dia nama prodinya adalah misalnya sistem informasi ya. Jadi di sini misalnya ini mengambil BB001. Nah di data query yang sudah kita buat tadi dan tabelnya sudah kita relasikan, itu akan muncul sendiri. Ini maksudnya banyak ya, jadi satu saja prodi, jadi prodinya cuma sistem informasi ya, satu prodi, cuma nanti di tabel mahasiswa ini dia akan berulang ya, dia akan berulang di tabel mahasiswa. Misalnya Ayu Carmila, ini prodi ini akan berulang, makanya disebut banyak. Jadi prodi cuma satu, terus di mahasiswa itu ada banyak berulang. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan untuk membuat aplikasi loginnya ya, seperti bagaimana membuat aplikasi login nantinya dan seterusnya. Kita akan buat aplikasinya, jadi contoh kasusnya nanti kalian akan cari masing-masing contoh kasus ya yang bisa dibuatkan nanti aplikasinya. Oke, sekira cukup untuk pertemuan kali ini. Jadi kita enggak save saja ya, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Jadi untuk kali ini kita belajar tentang database dan bagaimana membuat relasi tabel ya. Jadi setelah tabelnya sudah jadi, kita bisa melanjutkan untuk membuat formnya ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan ya di pertemuan selanjutnya. Diucapkan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Dan ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.